Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan saya kali ini, sebenarnya saya bukan mengkaji epigrafi. Kalau Bobo Gunawan tadi itu sangat murni epigrafi, karena saya sendiri itu bukan dari epigrafi, dari filologi. Jadi data yang saya ambil ini nanti adalah dari manuskrip, hurufnya aksara Jawa dari bahan kertas, tapi kalau epigrafi dari prasasti atau batu-batu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait Kyai Rajamala sang penjelajah Bengawan Solo, Bengawan Solo. Kalau secara menginternasional adalah Solo, bukan Solo. Mungkin Bapak Ibu yang pernah tindak ke Museum Radio Pustaka atau ke Museum Kasunanan Surakarta pernah melihat adanya cantik Kyai Rajamala yang menghiasi di salah satu sudut museum tersebut. Jadi ada dua, yang pertama di Museum Radio Pustaka dan yang satunya ada di Museum Kasunanan Surakarta. Data yang saya jadikan bahan di sini ada 5, yaitu dari manuskrip Babatipun Kagungan Dalem Baita Kyai Rajamala dan Babon Babat Baita, yang keduanya koleksi dari Sasana Pustaka Perpustakaan Kasunanan Surakarta. Kemudian Serat Babat Amengeti Lelampahan Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinun Kanjeng Susunan Pakubono Senopati ing Alageng Abdurrahman Sayyidin Panatakrama ingkang kaping gangsal. Kemudian Mangunagara pratelan wontenipun Candi Reca Patilasan Padusan sasaminipun ing bawah Kabupaten Kita Surakarta. Kemudian Babat Madura sendiri. Jadi ada 5 data yang menjadi bahan dalam materi ini. Kemudian apa sebenarnya Prahu Rajamala itu sendiri? Kalau secara tersurat, Rajamala cantik, ini adalah cantik. Cantik, jadi cantik adalah hiasan yang terdapat di ujung perahu, biasanya di depan. Tapi ini ketika zaman Pakubono IX, cantik ini ada dua buah, di depan dan di belakang. Yang di depan adalah hiasan dalam Pakubono V sebelum menjadi raja, jadi masih menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunagara III, putra mahkota dari Pakubono IV, yang waktu itu Yoso membuat cantik ini, dan perahunya dengan memerintahkan para abdi dalam kalangnya. Cantik ini digunakan sebagai penghias perahu yang biasanya berbentuk wajah manusia, hewan, dan tokoh wayang. Nah, sehingga perahu ini dinamakan Kyai Rajamala karena berdasarkan dari cantik, wujud cantik itu sendiri, yaitu tokoh pewayangan Rajamala. Kemudian secara tersirat, pembuatan cantik ini, perahu ini, itu karena keinginan dari KGP AAA ketiga atau Pakubono V, sewaktu melihat bibinya akan dikebunkan, ya, disingkirkan oleh ayahandanya atau Pakubono IV, karena merasa kasihan, kemudian muncul agak marah melihat perlakuan ayahandanya. Salah satu itu adalah beberapa alasan dibuatnya cantik maupun perahu Kyai Rajamala. Salah satunya juga dengan harapan agar perahu tersebut bisa jaya di air seperti kesaktian yang dimiliki oleh tokoh Rajamala itu sendiri. Kemudian membuat perahu Kyai Rajamala yaitu KGP AAA ketiga yang bernama Raden Mas Sugandi ketika mudanya, kemudian menjadi Pakubono V. Itu karya-karya beliau itu antara lain adalah salah satu keris Kyai Kaget, kemudian Serat Centini yang sangat terkenal, ya.
Ensiklopedia Jawa ada 12 jilid yang Candhik Kyai Rajamala sendiri, kemudian Beksa Ludira Madu. Ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi Pakubuwono keempat menikahi Raden Ajeng Sakaptinah, Kanjeng Ratu Kencana Wungu, Putri Adipati Cokroningrat, Bupati Pamekasan, adik dari Adipati ibunda dari PB 5 ya. Kemudian PB 4 mendiamkan Ratu Kencana Wungu tadi. Nah, ide KGPAA ketiga kemudian memerintahkan abdi dalam untuk membuat sebuah perahu gembong ya, yang memuat banyak orang. Sedangkan KGPAA 3 sendiri membuat candeknya karena beliau juga terdapat darah seninya ya. Sebagai hiasan perahu berusaha membuat sendiri. Alasannya, salah satu alasan yang dijadikan bahan untuk membuat perahu dinamakan Rajamala, yaitu agar perahu tersebut diharapkan jaya di airnya seperti kesaktian Rajamala. Kemudian fungsi dari perahu Kyai Rajamala sendiri menurut Babat Madura digunakan untuk menjemput calon permaisuri PB ke-7 ke Madura. Adapun perahu-perahu pendamping Kyai Rajamala saat itu berangkat dari Beton, Bandar Beton, itu terdapat di Sukoharjo, ini Surakarta sebelah selatan, masuk ke Sukoharjo. Itu dulu adalah pelabuhan, ya, pelabuhan perahu-perahu bersandar di situ pada zaman Pakubuwono ke-7. Hingga pada saat Pakubuwono ke-7 ingin menjemput calon permaisurinya dari Madura, dia memerintahkan untuk pada Pangeran Adipati Kusumoyudo untuk menjemput calon permaisurinya dengan menggunakan perahu-perahu pengiring. Selain Rajamala, itu ada perahu Pujadewa, itu perahunya Adipati Arya Kusumoyudo sebagai senopati perangnya. Kemudian ada Nagaraja, kemudian ada Nagamangsa, Nagasarono. Jadi ada perahu-perahu pendamping lainnya yang mempunyai nama sendiri-sendiri sesuai dengan cantik, jadi cantik di depan perahu tersebut. Perahu Rajamala sendiri digambarkan di dalam Babat Madura itu bagikan sebuah rumah yang diberi lis, diberi bingkai, diukir, dicat prodo dengan perhiasan gedungnya sekar, kemudian pintu seperti pintu di Ondrowino, keraton, itu hiasannya juga ditiru di perahu Rajamala. Nah, Bandar Beton ini sebagai tempat penambatan perahu pada zaman Pakubuwono 7. Wilayah yang dilalui adalah dari Surakarta sampai Madura, antara lain Jati, Jogorogo, Trangil, Jogorogo, Ngawi, dan sebagainya sampai Gresik, Muara Mireng, Gresik, sampai Pabean Madura. Ketika sampai di Gresik disambut rombongan perahu dari Keraton Kasunanan, itu disambut oleh 50 perahu kecil sebagai pengiring jalannya rombongan. Jadi setelah masuk ke laut, Gresik masuk ke laut, mau menuju ke Selat Madura, Pabean, para penjemput dari Pamekasan membawa 50 perahu kecil. Urut-urutan rombongan dari Surakarta itu antara lain yang terdepan adalah Pujadewa, perahu Pujadewa, di mana cantiknya hiasannya itu berbentuk orang sedang berdiri semadi yang ditumpangi oleh Kusumoyudo sendiri sebagai senopati. Kemudian di belakangnya adalah perahu Rajamala yang ditunggangi oleh Kanjeng Ratu beserta para pengikutnya, prajuritnya, kemudian belakangnya asisten, kemudian belakangnya lagi ada
para pengiring ya. Kemudian perjalanan menuju daratan dari Perahu Rojomolo dijemput menggunakan 2 sepoci, kemudian tiba di daratan menggunakan kereta. Pengikut lainnya menaiki kuda. Itu adalah gambaran rombongan perjalanan rombongan perahu-perahu yang akan menjemput calon permaisuri PB 7 dari Surakarta sampai Madura. Kemudian dalam babatipun kagungan dalem Baita Kyai Rajamala, Nomo Rajamala cantik perahu depan berwajahkan tokoh pewayangan Rajamala, putra Palasara dari Astina. Di situ diceritakan bahwa keadaan badan tengah perahu itu sudah tua dan hampir rusak. Hanya cantiknya yang masih bagus. Sedangkan katir itu adalah penyeimbang kanan kiri perahu, itu sudah tidak utuh. Oleh karena itu PB 9 berkeinginan untuk merenovasi perahu tersebut. Yang semula ukuran asli perahu lebarnya adalah 21 kaki atau 6,3 meter, termasuk katir kanan kiri, kemudian panjangnya 115 kaki atau 34,5 meter, kemudian ukuran panjang tukup rumah-rumahannya itu adalah 32,70 meter, lebih 22,86 cm atau 22,86 cm. Ruangan dari perahu Kyai Rajamala antara lain kamar tidur, kemudian toilet, ruang pesta, bahkan ada ruang untuk gamelan ya. Gamelan ada, karena saat untuk bepergian di perahu Rajamala juga disediakan gamelan ya. Ada balai tari, gamelan dan sebagainya. Setelah direnovasi oleh Pakubuwono IX, lebarnya 6,3 meter masih tetap sama, hanya saja panjangnya berubah menjadi 22,5 meter, yang sebelumnya 34,5 meter menjadi 22,5 meter. Sedangkan tafsiran berat perahu menurut arsitek Belanda itu seberat 800 dazin ya, atau 50 ton. Ini ruang-ruang perahu adalah ruang pesta, balai karawitan, toilet, dan sebagainya. Kemudian perahu Kyai Rajamala yang terdapat di manuskrip pratelanipun kawontenan dalem Candi Reca Patilasan lan sasampunipun diceritakan bahwa Kyai Rajamala, perahu Kyai Rajamala terlahir itu berlabuh di Pesanggrahan Langenharjo ya, di sebelah pinggir Bengawan Solo. Kalau dari Solo Baru itu ke timur, nanti sebelum jembatan Bacem sebelah kanan, di situ ada Pesanggrahan Langenharjo. Adapun perahu-perahu kecil pendampingnya diceritakan bernama Kyai Sekonyar, Bintang Timur, Nyai Wilutomo, dan sebagainya. Kyai Rajamala sendiri buatan Sinon Kaping 5 itu untuk keperluan persediaan apabila Sang Prabu hendak menikah dengan Putri Madura. Itu dilakukan sewaktu belum ada kereta api. Di situ juga diceritakan bahwa Kyai Rajamala itu terdapat cantik depan belakang, diberi wujud kepala raksasa yang menakutkan, yaitu Raden Rajamala. Cantik sebelah depan itu adalah hiasan dalam PB ke-5 sebelum menjadi Pakubuwono atau KGP AAA 3. Kemudian yang belakang adalah hiasan PB ke-7. Nah, kayu bahan pembuatan perahu itu berasal dari hutan Donoloyo. Donoloyo adalah di daerah Wonogiri Selatan ke timur, yang terkenal juga yang menjadi bahan soko Masjid Demak oleh Sunan Kalijogo. Nah, saat renovasi panjang perahu dikurangi lagi. Jadi yang sebelumnya sudah direnovasi PB 9, kemudian zaman PB 10 direnovasi lagi. Diceritakan bahwa ketika merenovasi pada zaman PB 10, orang-orang di sekitar kanan kiri banyak yang mengalami sakit. Nah,
karena besarnya perahu, sehingga ketika merenovasi yang ditempatkan di depan halaman Pesanggeran Langenharjo, dibawa sampai turun ke sungai, itu dengan banyak tukang, karena begitu besarnya, sulitan dari pagi hingga akhirnya bisa turun ke sungai sekitar jam 6. Jadi dari jam 8 dimulai, belum bisa berjalan hingga turun ke sungai, baru bisa itu pukul 6. Sepeninggal PB 9, keinginan PB 10 hendak memuliakan lagi, tapi ukurannya dikurangi besar dan panjangnya. Dan perahu Kiai Rojomulo itu namanya diganti menjadi Kiai Rojonagoro, dengan maksud agar jangan sampai mendatangkan penyakit bagi penduduk sekitar. Pada tahun pembuatan naskah ini, perahu sudah rusak dan bertempat di Desa Langenharjo. Ukuran panjang kurang lebih 20 meter, lebar 3 meter. Sehingga sudah dikurangi sebanyak 2 kali panjang dan lebarnya. Dua candek tersebut, yang satu disimpan di Museum Radio Pustaka, yang satu di Museum Keraton Kasunanan Surakarta. Ini adalah alur perahu Kiai Rojomulo ketika berangkat ke Madura. Jadi ada beberapa tempat yang tadi saya sebutkan, hingga akhirnya sampai Gresik, ke Muara, menyeberang ke Pabean Madura. Ini adalah candek-candek pengikut Kiai Rojomulo. Ada berbentuk ular, ada angsa, kuda, dan sebagainya. Ini ketika candek Kiai Rojomulo dijamasi, tahun berapa itu saya lupa. Ini tokoh pewayangan Rojomulonya. Ini adalah dalam babat Kagungan Dalem Baito Kiai Rojomulo. Jadi cerita Rojomulo itu berasal dari Prabu Kekoyo yang memiliki putri bernama Dewi Kekayi, bermimpi bertemu seorang laki-laki tampan, dan dia bilang sama ayahandanya bahwa itu tolong dicarikan lelaki tampan tersebut, karena itu yang ingin saya jadikan suami. Kemudian Prabu Kekoyo mengadakan sayembara, semua raja didatangkan, dilihat satu persatu, tidak ada satupun laki-laki yang seperti diimpikan putrinya, Dewi Kekayi. Tapi ternyata Dewi Kekayi melihat di luar sayembara itu ada laki-laki yang diimpikannya. Dia bilang sama ayahandanya untuk mengejar laki-laki itu, kemudian dikejar dan akhirnya bertemu. Dan Prabu Kekoyo minta kepada Polosoro bahwa anaknya ini akan jika diperbolehkan jadikanlah istrinya. Tapi ternyata Polosoro akhirnya tidak mau pergi meninggalkan Kekayi, sehingga Kekayi sendiri jatuh sakit. Prabu Kekoyo bingung, kemudian mencari pendeta, yaitu Dewa Arsindra, untuk mengobati Kekayi. Dewa Arsindra bersedia, namun dengan syarat Kekayi dibawa ke Logangga untuk diobati, di mana Logangga tersebut dekat tali penyeberangan Dewi Durgandini, Roro Amis. Nah, di sana Dewi Arsindra juga mengajak putrinya, Dewi Watari. Keduanya didoakan, namun sebelumnya Dewa Arsindra berdoa, dan memang itu adalah untuk pemikat Polosoro agar melihat, kemudian timbul rasa cintanya. Dan benar juga saat itu Polosoro tahu, melihat olah-olah ada Dewi Roro Amis, kemudian kamanya jatuh, yang sebelumnya Dewa Arsindra itu mendoakan Kekayi kemaluannya menjadi ketam, lidah menjadi ikan bader, payudara kanan ikan jambal, payudara kiri ikan wagal. Kemudian
Dewa Arsindra juga mendoakan Dewi Watari menjadi kura-kura karena kamanya Polosoro menetes, kemudian satu persatu hewan tadi yang perubahan dari Dewi Kekayi yang telah didoakan dan Dewi Watari itu ketam memakan kamanya Polosoro menjadi Dewi Rekotowati, ikan badar menjadi Bomo Kenco, Arya Kenco Korupo ikan jambal, dan akhirnya Dewi Watari sendiri yang berubah kura-kura itu memakan kamanya Polosoro menjadi Rojomolo, lahirlah. Di sini saya tarik kesimpulan bahwasanya manuskrip ini memang banyak mitosnya, ya, cerita mitos, dan juga di situ manuskrip ini adalah sebuah babat dan kemungkinan ada tambahan-tambahan yang disajikan, dan itu adalah perintah dari sang raja sendiri, ya, karena babat sendiri. Dan babat Kagungan Dalam Baito Kyai Rojomolo yang manuskrip ini adalah sebuah manuskrip yang menceritakan terkait renovasi perahu Kyai Rojomolo. Demikian Bu Maziah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.